Wow, welcome back in your channel Anime Viral. Kali ini Anime Viral akan membahas beberapa anime romantis dan sedih yang bisa mengoyak-ngoyak hati kalian, guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat info terbaru dari kami. Dan biar kita juga semangat bikin konten berikutnya, oke? Di urutan pertama ada Kimi no Nawa yang bercerita seputar kehidupan seorang gadis bernama Mitsuha Miyamuzu dan seorang anak lelaki bernama Taki Tachibana. Mitsuha adalah anak dari desa, sementara Taki tinggal di tengah kota Tokyo. Terkadang mereka bermimpi seperti sedang bertukar jiwa, tetapi lama-kelamaan mimpi itu terasa semakin nyata. Saat mereka sadar bahwa mereka berdua tidak bermimpi, mereka mulai membuat buku harian untuk melaporkan kejadian yang mereka alami saat bertukar tempat. Suatu hari fenomena pertukaran ini pun tersebut berhenti. Perasaan resah dan cinta yang timbul di dalam hati membuat mereka berusaha mencari keberadaan satu sama lain. Dan di sini kita dapat melihat perwarnaan tiap elemen yang sangat natural, layaknya sebuah foto yang diambil fotografer profesional. Tidak hanya itu, emosi tiap karakter pun dapat dirasakan hanya dengan melihat pergerakan mereka dengan animasi yang menakjubkan. Seperti ini, Mimin rasa tidak heran jika banyak orang yang membandingkan karya Makoto Shinkai dengan film animasi dari studio Ghibli. Yang kedua ada No Game No Life Zero. Sebagai movie pertama No Game No Life Zero yang mengangkat light novel No Game No Life volume ke-6, sebuah anime terobosan baru dipersembahkan oleh Madhouse bekerjasama dengan berbagai publisher hampir sedunia. Bahkan Mimin sendiri berterima kasih kepada Odex. No Game No Life Zero berceritakan 6000 tahun sebelum peradaban Sora dan Shiro di Dashboard. Terdapatlah sebuah legenda yang hanya diketahui oleh sebagian kecil ras yang hidup, termasuk hanya dewa satu-satunya, Ted, yang mengetahuinya. Pencaturan dan peperangan antar ras dan dewa dalam perang abadi. Pembantaian demi pembantaian terjadi di mana-mana dan hanyalah manusia yang selalu menjadi korban utama. Sebagai makhluk lemah, mereka berusaha bertahan hidup dengan usaha kerasnya, bahkan dengan harus mengorbankan dirinya. Sebenarnya tujuan utama No Game No Life Zero adalah perjuangan Riku, Sufi, dan Human dalam merubah dunia tanpa matahari sekalipun. Mahakarya Madhouse, sejarah yang tak akan terlupakan oleh Ted sebagai pemegang kekuasaan dewa satu-satunya di Dashboard. Perang demi perang, tangisan demi tangisan, dan ledakan demi ledakan telah menghancurkan samudra raya, meluluhkan planet dan membunuh semua ras, termasuk manusia yang menjadi korban utama dalam perang tersebut. Sejarah yang menarik di mana sang korban yang tidak berkemampuan fisik bisa menghancurkan dan bisa merubah dunia. Nilai plus dan perjuangan yang diberikan kepada Madhouse. Di urutan ketiga ada A Silent Voice. Sinopsis A Silent Voice menceritakan Ishida Soya merupakan seorang remaja laki-laki SMA yang kehidupan sekolahnya kacau karena dosa yang pernah diperbuatnya pada masa kecil. Pada saat sekolah dasar, Ishida merupakan anak nakal dan sering mengganggu serta membuli temannya. Pada suatu hari di sekolah dasar itu tiba-tiba datang seorang perempuan, murid pindahan baru yang bernama Shoko. Namun ada yang berbeda pada murid pindahan itu. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Untuk berkomunikasi dengan Shoko harus menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. A Silent Voice atau dikenal juga dengan Koi no Katachi yang berarti bentuk dari suara adalah sebuah anime movie drama asal Jepang yang dirilis pada tahun 2016. Anime movie diproduksi oleh salah satu studio animasi kenamaan asal Jepang, Kyoto Animation, yang telah menghasilkan berbagai anime terkenal seperti K-On! Dan Suzumiya Haruhi. Anime movie Koi no Katachi ini disutradarai oleh Naoko Yamada, sedangkan naskahnya ditulis oleh Reiko Yoshida. Anime movie ini kemudian dirilis di Jepang pada tanggal 17 September 2016 dan melakukan ekspansi ke seluruh dunia pada bulan Februari sampai bulan Juni 2017. Yang keempat ada 5 cm per second, salah satu anime yang sangat populer di dunia. 5 cm per second yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Meski dirilis pada tahun 2007, namun hingga kini masih banyak orang yang memperbincangkannya. Terutama jika kamu meminta saran mengenai film anime yang bagus pada seorang teman, hampir pasti film ini ada di list pertama. Keistimewaan anime ini ada di visualisasi yang memanjakan mata, soundtrack yang indah, banyak mengandung nilai kehidupan, penuh narasi yang puitis, kisah yang sederhana dan realistis. Film anime ini dibagi menjadi 3 babak, masing-masing dibawakan narator yang membawakan cerita mengenai perjalanan hidup seorang pria yang bernama Tohno Takaki beserta hubungannya dengan 2 perempuan yang bernama Shinohara Akari dan Sumida
Kanae. Sinopsis chapter pertama bercerita tentang dua siswa SD bernama Takaki dan Akari yang baru saja pindah ke Tokyo dan menempati kelas yang sama. Banyaknya persamaan diantaranya membuat hubungan mereka berdua lebih dekat daripada siswa lain. Sampai akhirnya pada usia 13 tahun, Akari pindah sekolah mengikuti orang tuanya ke daerah Tojiki yang jaraknya lumayan jauh dari Tokyo. Saat sampai kelas 2 SMU, giliran Takaki yang pindah ke daerah Kagoshima, sehingga Takaki memutuskan untuk mengunjungi dan bertemu Akari sebelum jarak memisahkan mereka semakin jauh. Chapter kedua ini berkisar pada saat Takaki kelas 3 SMU di daerah Kagoshima, dan di sini Takaki bertemu dengan tokoh baru, seorang gadis teman sekelas yang menjadi narator cerita, yaitu Akane. Cerita berfokus pada sosok Akane yang jatuh cinta pada Takaki sejak pandangan pertama. Chapter ketiga berjudul Yosoku 5 cm atau 5 cm per second. Di babak terakhir ini Takaki telah lulus sekolah dan bekerja di sebuah perusahaan. Babak terakhir ini diawali dengan Takaki yang masih belum dapat melepaskan dirinya dari bayangan masa lalunya bersama Akari, sedangkan Akari sendiri sudah bertunangan dengan orang lain. Di urutan kelima ada Tokyo Magnitudo Active Point Zero, serial televisi anime Jepang yang ditayangkan perdana di slot waktu Noitamina Fuji TV pada 9 Juli 2009, di mana ia berakhir pada 17 September di tahun yang sama. Disutradarai oleh Masaki Tachibana dan ditulis oleh Natsuko Takahashi. Itu adalah seri asli yang diproduksi bersama oleh Bones and Kinema Citrus. Seri 11 episode berpusat pada dua saudara muda, Mirai dan Yuki, dan ibu tunggal Mari, yang keduanya bertemu setelah gempa besar yang menghantam ibu kota Jepang ditempatkan dalam waktu dekat. Tokyo Magnitude 8.0 mungkin dapat memberikan kamu gambaran realistis mengenai gempa berkekuatan 8.0 skala Richter, karena sebelum membuat anime ini, pihak-pihak terkait melakukan riset dan inspeksi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi jika terjadi gempa besar di Tokyo. Oke guys, itu tadi review anime yang bisa kalian tonton bersama family sambil rebahan di saat wabah corona menghantui Indonesia. Cukup di rumah saja, oke? Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilih mana yang layak dibahas. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini juga berkembang dan makin dikenal banyak orang. Jika ada kata-kata Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, dan sampai bertemu di video selanjutnya.